Bapak Surgawi, pagi hari ini kami bersama mau belajar firman Roh Kudus. Kami mengundangmu, kami mohon urapi setiap anak. Kami percaya Roh Kudus, Engkau sudah hadir di tempat ini. Bekerjalah dengan kuat kuasa-Mu bagi kami semua untuk kemuliaan Bapa Surga. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Oh, yang baru datang, halo. Nah, ini perwakilan dari Jombang City. Oh, yang kaos merah enggak Jombang? Mau cobain? Oh ya, warga alun-alun Mojokerto. Kita akan belajar bersama. Ayo kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita baca 1, 2, 3. Belum ya, belum. Mana ayatnya? Ini sudah gede sekali tertulis di sini ya. Mazmur 67 ayat yang kedua. Oke, sudah ketemu? Oh, ternyata baca di depan saja ya, gitu ya. Kita baca bersama-sama begitu ya. Oke, sudah siap? Kita baca bersama-sama. Mungkin ada yang nggak lihat, tapi tetap membaca di sana. 1, 2, 3. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Apa maksudnya? Oke. Begini saudara. Ini kitab Mazmur. Jadi di dalam kitab Mazmur ada banyak kata-kata yang mungkin sebagian kita sulit untuk mengerti karena memang ini kata-kata pujian. Jadi mungkin sebagian saudara kalau tidak memahami dengan lengkap akan kurang mengerti. Oke, kita akan fokus ke ayat ini. Di dalam Mazmur dituliskan bahwa supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kita sebagai orang Kristen, kitab perjanjian lama kita ya sama dengan punyanya orang Yahudi. Bedanya kita punya perjanjian baru. Perjanjian lama dari awal sampai akhir kitab Maleakhi, perjanjian lama. Kalau kita membacanya tanpa mengerti perjanjian baru, kita nggak akan memahami dengan tepat. Kalau boleh saya pendekkan begitu, perjanjian baru itu adalah pusat epicentrum dari seluruh isi Alkitab itu, atau semua perjanjian lama. Kalau kita membacanya tanpa kita kaitkan ke perjanjian baru, nggak paham. Perjanjian lama itu ratusan ayat yang
menceritakan, menubuatkan, memberitakan tentang perjanjian baru. Khususnya, siapa pusat perjanjian baru? Yesus. Mantap. Yesus pusat perjanjian baru. Tapi ribuan tahun sebelum dia lahir, ini sudah tertulis. Di perjanjian baru, saudara ingat siapa yang pernah ngomong senada dengan ini? Yesus kan? Ada yang tahu ayatnya? Ya perasa yang pertama saja lah. Supaya jalanmu di perjanjian baru, kata-kata yang senada dengan ini, ada yang ingat? Halo? Oh, pinter di sini. Jawabnya di Alkitab. Oh, di Alkitab. Di Alkitab. Alkitab. Wah, kalau begitu ya sering. Berapa kali kamu baca Alkitab? Sehari itu puluhan kali. Apa? Alkitab. Alkitab. Alkitab lah gitu ya aja. Di dalam kitab Yohanes dia katakan bahwa akulah jalan. Siapa yang ngomong itu? Yesus. Tapi ribuan tahun yang lalu ditulis oleh pemazmur supaya jalanmu dikenal di bumi. Kira-kira sama enggak maksudnya? Pada intinya sama, tapi kalau saudara nanti pelajari, ya mesti harus dilihat latar belakangnya dong, supaya saudara tidak apa ya? Ini namanya imam yang bertanggung jawab. Begini maksud saya. Orang Yahudi, orang perjanjian lama, itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, diperlengkapi Tuhan, dipersiapkan Tuhan dengan hukum Tauratnya. Orang Yahudi hidup dengan agamanya, agama Yahudi, agama Yudaism. Ya. Seluruh hukum-hukumnya mereka kenal sebagai jalan hidup mereka. Jadi kalau dibuat kalimat untuk ayat ini, yang dimaksud jalanmu di situ adalah hukum-hukummu. Orang Kristen mengatakan Kristen itu bukan agama. Ada yang ngomong begitu. Saya sudah sering ngomong seperti itu juga. Tapi saudara-saudara kita di luar bisa ngomong, loh, agamaku juga jalan hidup, sama kayak kamu. Orang Yahudi juga ngomong, jalanmu, jalan hidup mereka ialah Taurat itu. Taurat itu apa? Firman Tuhan kan? Oke. Bagi orang Israel, di pemikiran mereka, jalan hidup mereka adalah hukum mereka. Jadi mereka rindu supaya hukum Tuhan itu dikenal di bumi dan keselamatannya di antara segala bangsa. Ayo kita lihat ayat ini saja, ya, ayat ini saja. Kita lihat ke latar belakangnya supaya nanti saudara bisa mengerti. Kalau perjanjian lama saya katakan tadi, yang dimaksud jalan hidup adalah seluruh hukum Taurat yang ada. Bagi orang Yahudi itu kalau sekarang sudah ribuan, sekian waktu yang lalu atau yang lebih dikenalnya biasanya kan disebut Mishpat, itu ada 613 undang-undang yang dikembangkan dari
Pentateuch itu, Taurat itu, lima kitab Musa itu. Oh sekarang ditambah lagi, waduh betapa ribetnya orang Yahudi punya hukum, punya syariat. Itu agamanya orang Yahudi. Itu yang mereka sebut sebagai jalan hidup. Ketika Yesus lahir, dia katakan, akulah jalan hidup. Sama enggak kira-kira dengan itu tadi? Esensinya, hukum Taurat itu esensinya adalah perintah, perkataan, firman, ucapan Tuhan. Di perjanjian baru, Yesus ngomong bahwa akulah jalan. Nah terus Yesus itu siapa? Yohanes ngomong dia itu Logos, firman, ya kan? Perkataan Tuhan, ya, firman. Oke. Sekarang begini. Di perjanjian lama, kata jalan itu direct yang nilainya sama atau ekuivalen dengan kata hodos. Seperti yang Yesus ucapkan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu hodos, artinya lorong panjang. Terus maksudnya jalan itu lalui. Tapi Kristen kan seringkali kita banyak kali kan memandangnya begini. Aku percaya Yesus berarti aku sampai di sana. Seperti kata Alkitab bahwa barang siapa tidak ada siapapun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pikirnya kalau kita sudah percaya Yesus secara nalar, secara pikiran, akal mengakui cerita sejarah Yesus lahir di Yerusalem sana, mati di kayu salib dan seterusnya, secara otomatis sampai di sana. Ayat itu mungkin berkesan begitu, tapi mesti saudara harus pahami bahwa Yesus itu jalan hodos, lalui, liwati. Bukan kok di depan jalan itu melangkah selangkah langsung sampai di sana. Oh. Kalau Yesus katakan aku jalan, hodos itu, lalui. Dia katakan aku ini logos, firman. Jadi jalan itu ya firman itu, lalui, jalani. Gini. Saya kasih analoginya begini ya. Mas bro, berapa lama sejak pernikahan itu sampai sekarang? Ada berapa tahun? Oke. Belum ada setahun. Anggap ada setahun begitu ya? Oke, setahun. Biasanya orang kan gini, kasih ketika menikah kasih selamat ya menempuh hidup baru, menempuh atau selamat menjalani hidup baru. Hidup baru pernikahan itu kok disebut dijalani. Loh, maksudnya apa? Ya sama seperti ini tadi. Kalau kita mengenal Kristus, selamat ya menempuh hidup baru, jalani. Yang dijalani itu apa? Hodos tadi itu. Apa hodos? Firman itu. Nanti kalau saya lanjutkan, dikenal loh. Apa dikenal itu? Ayat ini sebenarnya nanti kalau saya katakan tadi kan perjanjian baru itu pusatnya dari perjanjian lama. Epicentrum dari firman Allah atau dari Alkitab ini. Dikenal. Kata dikenal itu kalau di dalam teks aslinya itu ya ada. Kalau di perjanjian baru yang sama itu atau ekuivalennya adalah ginosko. Nah ini sudah hafal kalau orang-orang di gereja sudah biasa. Jadi
kata dikenal atau mengenal itu ginosko. Apa artinya ginosko? Ada yang masih ingat? Halo? Ini juga ginosko itu tadi kan kalau teks perjanjian lama itu yada. Kata yada ini pertama kali ditulis di dalam kitab Kejadian. Ketika Adam dan Hawa hidup bersama, atau lebih tepatnya ketika Adam menghampiri istrinya, itu namanya yada. Paham? Saya pelan-pelan. Adam menghampiri istrinya, Adam bersetubuh dengan istrinya, ditulis yada. Itu sama dengan perjanjian baru ginosko. Memang perjanjian baru menuliskan kata kenal itu ada dua, oida sama ginosko. Oida itu fullness of knowledge. Jadi itu kalau misalnya Tuhan mengenal kita, itu pengenalannya penuh seluruh, nggak ada yang tersembunyi. Nah itu gitu ya. Tapi kalau ginosko itu pengenalan karena eksperimen, karena ya mengetahui, menikmati, merasakannya. Nah itu. Seringkali kita mengenal Tuhan berusaha hanya secara nalar, oidanya tadi itu. Sekalipun oidanya tidak lengkap, padahal maunya Tuhan, kamu mengenal aku, kamu merasakan aku, dan aku juga mengenal kamu. Aku yada, aku ginosko. Bahkan di ayat yang lain dikatakan epiginosko. Wah, ini lebih lagi. Oke. Mungkin kurang sistematis, tapi tidak apa-apa. Tenang aja. Oke. Jalan tadi udah tahu, mengenal di bumi. Kalau di bumi ya terjemahnya umum, sama. Dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kata-kata segala bangsa atau bangsa itu goyim, kafir. Jadi itu orang-orang kafir yang dimaksud itu ya. Terus keselamatanmu. Menurut saudara keselamatan itu apa? Ayo nanti setelah saya jelaskan, kita akan buat summary. Summary gitu ya. Atau konklusi begitu. Keselamatan menurut saudara apa? Ini mau Kristen loh ya. Orang Kristen kalau nggak ngerti kebangetan loh ya. Ya ayo. Keselamatan itu apa? Ini perjanjian lama sudah ngomong keselamatan ini. Ketemu bidadari. Ketemu bidadari 27 atau 72? 72 sekali sekitar. Ada lagi enggak? Keselamatan itu apa? Iya. Jadi mungkin ada yang mengatakan keselamatan itu berarti tidak masuk neraka, masuk surga ketemu dengan yang tadi itu ya. 72 bidadari. Yang kasihan kan yang cewek-cewek. Karena tidak ada tulisannya ketemu 72 bidadara, enggak ada. Tidak ada bidadarinya ada. Begini ya. Puluhan tahun yang lalu saya sempat juga bingung. Ini keselamatan yang dimaksud orang Kristen itu apa? Wah. Saya kan dulu ketika belajar di Pantai Kosta, wah, kemana-mana bawa itu buku kecil 4 hukum rohani. Wah, ini kan kemana-mana memberitakan tentang Yesus Juru Selamat. Waduh, dengan penuh semangat itu. Nah, di alun-alun pun, waktu kalau prakteknya di alun-alun, ya, penginjilannya. Lama-lama saya berpikir, keselamatan itu apa? Apa artinya masuk surga, terhindar dari neraka? Nggak salah sih, nggak salah. Tapi ketika puluhan tahun yang lalu saya cari itu, ya belum ada gadget begini, ya nggak tahu. Jadi
tahunya cuma lihat di kamus. Ada salah satu dosen penulis Dr. Lukas siapa begitu dari I3. Ada salah satu kamus yang diterbitkan dia, saya buka. Dari kata keselamatan itu saya menemukan ada 5 arti. 1, diselamatkan itu berarti mestinya mati, nggak jadi mati. Jadi selamat. Kalau misalnya seseorang itu ada di tengah jalan mau tertabrak kendaraan, lalu diselamatkan, diambil, ditarik dari tengah jalan, umpamanya begitu. Atau kalau orang itu mau masuk di neraka, mati binasa selamanya, tidak menjadi binasa. Itu pertama. Kedua, diamankan. Arti kata keselamatan itu. Perjanjian Baru kan ada beberapa kata yang diterjemahkan keselamatan. Ada soteria, ada soso, dan seterusnya. Terus ketiga, setelah selamat, diamankan, dilindungi. Keempat, disembuhkan. Dan terakhir, dilestarikan. Saya juga sempat bingung. Ini dosen ini nulis kamus bener apa enggak ini? Kok begitu banyak arti dari kata keselamatan? Dan sekarang semakin saya memahami kebenaran Alkitab, saya menyimpulkan 5 ini. Apa? Dikembalikan ke rancangan semula. Jadi orang yang menerima keselamatan, orang yang diselamatkan tidak binasa. Dia pasti dilindungi, dia pasti dilestarikan, disembuhkan, dan seterusnya. Itu. Jadi dengan kata lain, manusia yang sekarang dengan berbagai macam masalah, dengan berbagai macam problem yang ujung-ujungnya mati, itu tidak mengalami kematian, tidak mengalami masalah lagi. Bukan di bumi ini maksudnya, setelah mati. Karena sejak semula manusia tidak pernah dirancang untuk binasa, tidak pernah dirancang untuk nangis, bersedih, punya masalah, punya beban yang mengerikan, tidak. Tapi dirancang hidup kekal, penuh bahagia, menikmati semua fasilitas yang Tuhan beri. Oke. Kalau dikembalikan ke rancangan semula ini kira-kira menurut saudara, apakah ini sesuatu yang otomatis, instan, atau berproses? Halo? Kira-kira ya? Kalau saya ngajak begini, ini kira-kira berat enggak? Kali terjadi curiga ini ya. Oke, akan saya singkat saja ya. Oke. Di Perjanjian Baru dikatakan begini, pergilah, jadikan semua bangsa, baptislah mereka dalam nama Putra. Yakin begitu? Ingat ya, jadikan semua bangsa. Muridnya siapa ya? Yesus. Nah, bukan muridnya Pak Imam kan ya Pak ya? Enggak, muridnya ya sudah setuju. Oh Nando. Apa kalimatnya di situ? Jadikan mereka orang Kristen atau jadikan mereka apa begitu kalimatnya? Kan tidak. Jadikan semua bangsa muridku.
Kata-kata murid ini kira-kira bisa dimengerti enggak? Dari kata-kata itu ada indikasi bahwa jadikan semua bangsa itu supaya dapat diajar, supaya dapat dididik. Jadi dengan kata lain, kita semua orang Kristen punya tugas untuk pergi menjadikan mereka dapat dididik menjadi murid Kristus supaya mereka seperti Kristus. Nah, yang jadi pertanyaan, mungkinkah seseorang bisa menjadikan orang lain seperti Kristus kalau dia sendiri tidak pernah belajar bersama Kristus? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Nah, kan gitu. Lah wong nggak pernah memberi diri dididik oleh Tuhan lalu memuridkan yang lain. Maksud saya, ayo kita ini benar-benar menjadikan diri kita ini seorang murid supaya kita bisa keluar dan menjadikan orang lain itu murid. Bukan begini loh ya, sekalipun tidak salah, tapi bukan begini. Saudara keluar ketemu orang, Pak, sampean yang Kristen apa buatan orang Kristen apa enggak? Sudah percaya Yesus apa tidak? Oh belum. Percaya Yesus, Yesus juru selamat. Oh gitu. Mau percaya Pak? Iya. Ayo tirukan saya. Berdoa ya. Tuhan Yesus. Wah. Oh, lalu dikasih selamat. Selamat Pak. Sampai sudah selamat. Selamat apanya? Tadi kan kita ngomong, selamat itu dikembalikan ke rancangan semula supaya kita menjadi seperti Kristus. Lah cuma percaya dalam akal, dalam nalar gini kok. Iya dong. Makanya banyak orang-orang yang sekalipun punya titel pandita, pandita, tapi mereka bisa jadi seorang mualaf sampai meninggalkan Kristusnya. Ya karena itu sampai di sini. Nah, mestinya kan dia menjalani kehidupan Yesusnya. Saya yakin 100% orang yang menjalani hidupnya belajar menghidupi kehidupan Kristus, tidak mungkin dia meninggalkan Kristus. Bila perlu ngomong begini, nyawaku taruhannya. Sampai kok bisa ngomong begitu? Wes alami sendiri. Alami. Oke. Jadikan semua bangsa murid. Jadi saudara harus diajar betul oleh Tuhan sehingga saudara bisa mengajar orang lain, menjadikan orang lain itu murid. Nah, cuman saudara-saudara mesti ya kritis lah. Saya sudah sering kali ngomong ke saudara supaya kritis. Ada ayat kan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Terjemahannya kurang tepat. Yang biasanya amanat agung Tuhan Yesus. Emangnya ayat itu yang disebut amanat agung? Kalau Yesus ngomong jelas-jelas bertobatlah. Jelas itu kalimatnya perintah itu. Kalau pergilah jadikan semua bangsa muridku bukan kalimat perintah bahasa aslinya teksnya, tapi participle. Jadinya mesti terjemahannya while you are going, sementara kamu pergi, atau having gone. Sakwise kowe lunga, ini bahasa apa? Ya. Jadi itu maksudnya apa? Di mana kamu pergi, kemana saja kamu pergi, kamu berada, kamu bisa menjadikan. Nah begitu. Ya.
Saudara harus ngerti bisa membedakan antara misi dengan panggilan. Loh, bedanya di mana? Begini. Kalau misi, semua orang Kristen mengemban misi Kristus. Apa? Menjadikan semua bangsa murid. Tapi kalau panggilan itu beda-beda. Ada yang panggilannya pendeta, ada yang panggilannya tukang kebun, ada yang panggilannya driver, pedestia ya. Kalau seorang dokter nggak mungkin kan tinggalkan doktermu, kecuali memang Tuhan sendiri yang ngomong, tinggalkan doktermu, kamu berangkat ke sana, pedalaman Papua misalnya begitu. Nah, panggilannya memang seperti itu. Tidak semua orang memiliki panggilan jadi full timer. Tapi setiap orang punya misi, mengemban misi. Makanya saya katakan kita mesti belajar supaya sebagai pengemban misi kita betul-betul punya pengetahuan yang cukup tentang produk yang kita tawarkan ke orang lain. Bahasa dawarnya sana product knowledge, begitu ya Mas Abid ya. Jadi pengetahuan tentang produk yang kita, lah kalau kita nggak tahu produk kita dengan tepat, bagaimana kita menawarkan ke orang lain? Abal-abal itu kayak sama itu apa namanya? Jombang, semuanya naik dia di situ. Dia nggak pernah ke Jombang, nggak tahu. Calo dia. Jadi mesti kita harus memahami, ngomong Kristen itu bukan agama. Kristen itu jalan hidup cara apa maksudnya? Ya udah, ya Yesus itu jalan hidupnya. Yesus itu sama seperti kita. Alkitab katakan dia dibuat sama seperti kita semua. Hanya dia tidak berdosa, kita punya dosa. Yesus normal. Kalau saya tanya misalnya begini, Yesus itu laki kan? Laki, ini cowok banyak. Yesus sampai umur 33 setengah tahun kan, kurang lebih ya 33 begitu ya. Menurut saudara, sebagai seorang manusia yang normal, punya gairah libido enggak Yesus? Ya, yang lain kan enggak jawab. Loh ya kan? Punya. Kalau dia manusia normal pasti punya. Masalahnya dia mau. Nah gitu ya. Oh iya jelas. Kalau Pak Agus saya lihat dari serak begitu saja sudah ketahuan ya. Tapi dia memilih untuk tidak berdosa. Sebenarnya Yesus juga punya kesempatan untuk bisa menikah seperti orang-orang Yahudi yang lain, tapi memilih tidak menikah, mengkhususkan dirinya untuk Bapak. Sanggupkah? Mana Mas Yayan, sanggup? Oh dia sudah ngomong ke saya nggak sanggup katanya, sudah nggak sanggup. Sementara sanggup. Tapi biasanya orang-orang yang sudah sangat pahit terkecewakan itu ngomongnya sanggup atau gitu ya. Aku sendiri aja gitu. Mengosongkan dirinya. Mengosongkan diri. Ya, jadi Tuhan Yesus itu sama seperti kita, tapi dia tidak berbuat dosa. Apa secara otomatis? Wah iya dia Tuhan. Nah sementara kita kan nggak Tuhan. Lah itu nggak fair loh. Sama kayak begini. Kalau misalnya
Antara Pulau Jawa sama Pulau Sumatera itu ada selatnya. Apa namanya selatnya itu? Selat Sunda. Dari Sumatera sana, terus Tuhan ngomong, ayo coba kamu seberang, sama seperti aku. Coba tak kasih contoh. Yesus nyebrang Selat Sunda. Di bawahnya dikasih ipapan yang nggak kelihatan, ditarik sama itu kapal yang di dalam air sampai di ujung sana, lalu berkata, ayo coba, ayo siapa yang mau ngikuti aku. Terus kita tanpa itu fair nggak fair dong. Yesus bisa melalui kehidupan dengan mudahnya karena dia Tuhan. Terus kita suruh ngikuti, ya nggak fair. Makanya dia dibuat dalam segala sesuatu sama seperti kita. Tapi dia memilih. Lo gak sehari loh dia milih itu. Untuk tidak berdosa dia milih itu nggak sehari, berhari, berbulan, bertahun dia memilih. Lah kita juga di situ. Kita dilatih di situ. Kita punya kesempatan waktu berapa tahun? Ada yang tahu waktu kita? 10. Di sini maaf ya, saya mau tanya. Yang paling tua di sini usianya berapa puluh tahun ini? Ada yang 50 tahun di sini? Belum. 60? Tambah dada? Repeat, Pak. Oh gitu. Kalau yang 25 tahun? Enggak ada semua. Kalau kita katakan 70, kalau kuat 80. Itu waktu kita. Itu kalau di Alkitab. Kadang banyak orang yang belum sampai 70 sudah tewas, sudah ambelas. Nah, gitu ya. Jadi kita punya waktu itu ya. Makanya kita sekarang mulai belajar. Jalani jalan itu. Jalani kehidupan Yesus itu, pahami keselamatan itu, lalu mulailah beritakan itu supaya yang lain. Memberitakan itu enggak harus begini loh. Pak, sudah percaya Yesus enggak harus begitu. Tapi salah enggak itu tadi? Enggak salah. Saudara punya koin itu kalau satu sisi nggak ada gambarnya nggak laku. Mesti harus lengkap dua sisi. Maksudnya apa sih? Begini, saudara ngomong, Pak kenal Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu gimana? Apakah yang kecoklatan lalu dikasih cabai terus digigit itu krenyes begitu? Bukan itu Pak. Apa? Lihat hidupku, ini Yesus Pak. Berani begitu? Iya kan? Jadi saudara harus menghidupi Yesus supaya sekalipun saudara gak ngomong, orang akan tahu. Saudara menjadi saksi-saksi itu apa? Saksi Kristus berarti saudara membuktikan bahwa Yesus nggak salah. Di luar sono ada Yesus yang katanya nggak mati, Yesus itu manusia dan sebagainya lah. Pokoknya menyalahkan Yesus lah, membuat Yesus tidak tepat seperti yang tertulis di Alkitab. Sekarang kita buktikan kalau Yesusmu benar apa? Buktikan dengan perilakumu, sikap hidupmu. Dan satu saat pasti ada kesempatan dari hidupmu, kamu dapat menjadi terang, memenangkan orang lain. Sekian waktu yang lalu saya sempat mau ngomong tapi nggak jadi. Begini, Tuhan itu merancang anak-anaknya semua dengan presisi, sangat presisi. Ini bahasa Indonesia lebih keren lagi, sangat presisi. Waduh, betul-betul. Sekalipun kita bersalah, kita berdosa, membuat kekeliruan, tapi dari situ Tuhan masih bisa mengubah demi kebaikan kita. Ayatnya lu ada tulisannya begitu. Tuhan meng-create
segala sesuatu itu demi kebaikan kita. Kita apa itu? Roma 8 ayat 28. Wah, ini kita memang pinter ya, ayat yang luar biasa. Iya. Saya teringat, ini ngomong masuk surga, saya teringat itu ketika saya buka itu video pendek episode itu ya. Itu kan ada yang ngomong masuk surga. Pertama, ternyata ada sandinya, waduh. Saya rajin ke gereja. Gak bisa masuk. Waduh. Dia mau bolak-balik terus. Baru terakhir begini. Saya percaya Yesus. Wah, langsung dibuka pintunya. Loh, kok gampang masuk surga, percaya Yesus. Atau enggak gitu. Saya hafal Roma 8 ayat 28. Itu surga versinya versinya internet. Jadi di sini kita juga di screening oleh Tuhan. Jadi di sinilah tempatnya, nggak nunggu nanti di sana. Orang yang calon surga sama nggak kan ketahuan. Saya dari dulu sudah sempat ngomong bahwa kita ini orang Kristen, orang pilihan. Alkitab memang ngomong begini, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yakin itu? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang jadi pertanyaan saudara, termasuk yang dipanggil apa yang dipilih? Tapak sementara saya proses. Ya, oke lah, setuju saya proses. Proses harus ada progres. Kalau proses dari dulu sampai sekarang gak selesai proses ya tahu sendiri. Jadi sebenarnya kalau ngomong iman, percaya diselamatkan itu ketok dari sekarang ini loh kelihatan. Lah kalau saben hari kebiasaan rutinitasnya itu umpamanya ya judi, mabuk, terus apa lagi? Enggak, saya enggak ngomong situ. Nanti enggak enak kan ya kan. Tidak tutup sih. Oke. Ya. Orang begini, tapi saya kan percaya Yesus. Orang Kristen kok ya, apalagi orang tuanya, neneknya Kristen juga, jadi dia Kristen. Bahkan orang tuanya pendeta atau majelis gereja. Saya pasti masuk surga. Ini yang curiga saya. Nanti kalau surga ini dimasuki orang kayak gini, di sana kan rusak, diajak mendem semua orang kok. Lo kan karakternya masih belum berubah. Begitu ya kan. Tabiatnya, kodrat mendemnya, kodrat mabuknya belum diubah. Makanya ketika ada di bumi 70 tahun ini, belajarlah untuk menolak moh terhadap mendem, terhadap hal yang negatif. Lama-kelamaan saudara akan terbentuk kodrat bersih seperti Kristus. Nah, latihannya di sini, makanya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa sih kok sedikit? Nggak sekalian banyak? Betul, kamu buat surga ya. Oke, tak kasih tahu gini ya. Alkitab kan ngomong begini. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jangan disederhanakan masuk surga. Tidak tepat. Lalang dan gantung. Wah, itu nanti keluar ayatnya banyak itu. Itu saya takut itu. Pasti ada dua ayat. Masih ayat-ayat banyak. Begini maksudnya. Jadi kalau Yesus ngomong aku jalan, terus dia ngomong enggak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau enggak melalui aku. Ini khusus, ini istimewa. Istimewanya di mana? Sampai kepada Bapa. Ini hubungan relasi yang istimewa. Ini bicara soal family. Atau mungkin lebih tepatnya royal family. Jadi keluarga Allah khusus. Kalau sekedar masuk surga itu nggak perlu begitu. Kan kalimatnya begini, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau nggak melalui aku. Nah, coba kalau saya tanya begini,
Nah, kritis ya. Orang perjanjian lama nggak kenal Yesus, nggak tahu Yesus, masuk surga nggak? Dingdang 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 ding. Ayo kena, ayo masuk. Masuk seperti yang Nah, seperti kayak misalnya Ayub, Abraham. Kalau dikaitkan dengan ayat itu tadi loh, nggak seorang pun datang kepada Bapa kalau nggak melalui aku. Kalau kata-kata itu diidentikan dengan masuk surga, lu Abraham nggak liwat Yesus kok, nggak percaya Yesus, nggak mengakui Yesus, apalagi si Ayub. Iya belum. Wah tapi kan dalam sebuah visitasi, ngawur. Nah kan gitu ya kan. Tapi dalam perjanjian baru memang ayatnya ngomong begini, ke orang itu akan diadili menurut perbuatan. Saya coba sedikit-sedikit supaya saudara kritis. Ya, enggak apa-apa. Ya nanti kurang belajar loh gitu loh maksudnya. Supaya saudara jadi Kristen itu yang pilihan, ojo awur-awuran. Saya senang ayat ini. Orang Kristen yang menyadari kekristenannya, yang hidup dalam Kristus, dimanapun kau pasti menginjil. Menginjil tidak selalu ngomong. Ya kalau nggak ngomong kan nggak ada yang tahu betul. Ada waktunya ngomong, ada waktunya enggak. Tapi konsep penginjilan yang benar perjanjian baru katakan kau jadi garam lalu jadi terang. Tulisannya mesti garam duluan, bukan terang duluan. Tulisannya itu jadi garam lalu jadi terang. Dirasakan. Kalau dirasakan saja sudah nggak enak, orang nggak mau dengar. Pasti itu. Dan itu yang paling sulit. Kita tuh sudah belajar sebaik mungkin, masih ada yang rasanya nggak enak ya kanan kiri kita. Apalagi sama keluarga, saudara sendiri. Dituntut seterang-terangnya kalau itu cahaya. Dituntut sebagus-bagusnya seluruh kehidupan kita. Baru kita menjadi saksi. Kita ngomong enak. Oke ya, jadi mengerti betul bahwa kita mengemban misinya Tuhan semua tanpa terkecuali. Sekalipun ada orang-orang yang khusus yang dipanggil Tuhan jadi full timer, jadi pendeta, jadi majelis gereja dan semuanya lah. Tapi dimanapun berada kita membawa jalan hidupnya Tuhan dalam hidup, memberitakan keselamatannya itu. Kenakan dalam hidupmu dan pertanggungjawaban ketika orang-orang membutuhkan jawabanmu. Oke? Itu ya. Saudara orang-orang ini istimewa. Kayak begini. Oke, saya kasih ilustrasi. Saya tutup. Kalau saudara dapat beasiswa untuk kuliah, oke? Dapat beasiswa kuliah, seluruhnya gratis. Universitas terkenal ternama di Indonesia. Betapa senangnya, betapa bangganya, oke kan? Dapat anugerah gratis, dapat beasiswa. Kita tidak mengeluarkan uang. Bahkan ketika kita berangkat dari daerah menuju kota, itu dikasih tiket pesawat. Waduh, betapa enaknya. Mas pokoknya sip lah. Tapi urusan kita berhasil, kita sukses meraih S1, S2 dan seterusnya, itu tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya siapa? Kita lah. Di dalam Tuhan kita mendapat anugerah, akses untuk seperti Bapa di surga sempurna. Jadi seperti Kristus, jadi sempurna, jadi benar-benar menyenangkan Tuhan, itu tanggung jawab kita. Kristen kita itu Kristen yang bertanggung jawab, anugerah yang bertanggung jawab. Amin. Puji Tuhan.